apakah canda Prabowo Subianto ini adalah bagian dari sesuatu yang benar-benar mereka sedang rencanakan gitu. Karena kalau kita ngelihat video ini muncul bertepatan dengan isu akun Fufu Fafa. Hari ini kita semua dibuat penasaran oleh pertemuan secara tidak sengaja antara Puan Maharani, Prabowo Subianto, dan Pramono Anung, di mana ketiganya ini nampak sangat-sangat akrab sekali dan bahkan sesekali mereka tertawa bersama-sama. Masalahnya, dari sekian banyak video yang menyebar di berbagai platform sosial media itu, tidak ada satupun video yang menyertakan isi pembicaraan mereka. Kita kan jadi penasaran gitu, mereka ini bahas apa? Sampai ketawa, sampai terbahak-bahak, ini ya bahas apa gitu kan? Apalagi bahas idenya Ridwan Kamil. Kayak mau bikin mobil curhat gitu. Sekalipun ada satu video yang bocor isi pembicaraannya gitu ya, ada satu kalimat yang bocor dan bisa kita dengar, ini kalimatnya sangat-sangat kontroversial dan membuat kita jadi lebih penasaran gitu. Ini bahasa apa sih gitu ya? Ya karena kalau kita ngelihat posisi ketiganya, Pramono, kemudian Puan, dan Prabowo Subianto, ini kan tiga orang yang secara posisi politik sangat unik sekali gitu. Prabowo itu adalah Ketua Umum Gerindra, calon presiden terpilih gitu ya. Kemudian Puan Maharani adalah Ketua DPR, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Pramono Anung adalah cagup di DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Masalahnya kalau kita ngelihat dari posisi ketiganya ini kan sangat berbeda gitu. Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra, adalah Ketua Umum Kimples, bukan ya, tapi bagian dari Kimples gitu. Sementara realita di Pilkada 2024 ini, kalau kita ngelihat calon-calon dari PDI Perjuangan di banyak daerah itu banyak sekali dikeroyok sama Kimples. Salah satunya adalah Pramono Anung gitu. Pramono di DKI Jakarta maju lewat PDI Perjuangan berhadapan dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh semua partai gitu, kecuali PDI Perjuangan gitu. Dikeroyok gitu. Tapi ketika ketiganya bertemu, ini nampak sangat akrab dan tertawa terbahak-bahak. Ini bahas apa sih gitu ya? Ya tapi di luar soal apa yang dibahas oleh ketiganya, saya melihat bagaimana Prabowo Subianto ini nampak sangat nyaman sekali dengan Pramono Anung karena ya bisa tertawa dan santai sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau misalkan nanti Prabowo jadi presiden setelah 20 Oktober, nanti nampaknya Prabowo nggak masalah kalau gubernurnya adalah Pramono Anung gitu. Dan ya meskipun memang Pak Pramono adalah menteri gitu ya, Setkap, tapi ya tetap aja gitu. Yang namanya penilaian, yang namanya rasa nyaman gitu ya berkomunikasi, ini kan sesuatu yang berbeda dan mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua orang, termasuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini seperti di level yang berbeda kalau dibandingkan dengan Pramono Anung gitu. Karena untuk alasan apapun, Ridwan Kamil tidak akan punya momen atau kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Pramono Anung kemarin gitu. Karena ya orang kalau bicara itu kan nggak semua orang bisa kita hadapi dengan santai gitu kan. Kalau RK mungkin bisa ketemu dengan Prabowo Subianto, tapi momennya nggak akan sesantai tadi gitu. Nggak akan seakrab antara Pramono dengan Prabowo gitu ya. Jadi memang ini jauh sekali bedanya gitu, levelnya berbeda. Dan saya menurut pengalaman saya, kalau kita bertemu dengan seseorang gitu ya, yang tokoh gitu ya, yang punya nama atau pengusaha besar di Indonesia atau orang-orang yang punya apa ya, punya jamaah misalkan gitu ya. Itu kan kita bisa lihat gitu bagaimana dia berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau kita punya kesempatan dan kemudian punya kesempatan berkomunikasi dan dihargai atau sangat santai sekali gitu ya, itu kan adalah poin plus yang mungkin tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, satu-satunya kalimat yang bocor tadi yang membuat kita jadi lebih penasaran gitu, karena ini terdengar di videonya, yaitu Prabowo bilang gitu ya, maunya sih jadi wakil presiden gitu ya. Kayaknya sih bilang ke Puan gitu ya, meskipun tangannya nggak kelihatan gitu ya, dan Puan tuh ketawa. Wah, ketawa ya. Ini kita nggak jelas gitu konteksnya soal apa, tapi dari tawa Puan Maharani gitu ya, saya memprediksi bahwa Prabowo ini nampaknya bicara dengan Pramono, dengan Mbak Puan gitu ya, terus maunya gimana gitu ya.
Terus jawaban Prabowo, ya maunya sih wakil presiden. Maksudnya maunya ya Puan aja yang jadi wakil presiden, bukan Gibran. Saya nggak ngerti deh apa yang sedang mereka bicarakan, tapi terdengar jelas sekali maunya sih jadi wakil presiden. Dan itu nampaknya ditujukan kepada Puan Maharani. Prabowo tuh maunya ya Puan jadi wakil presiden gitu. Nggak ada tempat yang lain gitu. Ya kalau mau posisi apapun ya terserah lah. Kalau bisa sih wakil presiden, kalau bisa gitu ya. Cuma kan bisa nggak itu diganti? Nggak tahu deh. Tapi soal Puan Maharani sebagai wakil presiden, cawapres gitu ya, itu adalah skenario sejak tahun 2021 yang kemudian itu digagalkan oleh Presiden Jokowi. Saya pernah bahas di dalam sebuah video gitu ya, di mana kami sempat dipanggil oleh Presiden ke istana untuk menggagalkan skema ini gitu. Jadi memang ada skenario untuk menggabungkan antara Gerindra dengan PDI Perjuangan, pasangan Prabowo dengan Puan gitu ya sejak 2021. Tapi kemudian sekali lagi digagalkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi berpura-pura mendukung Ganjar, mengerahkan semua relawannya untuk pura-pura mendukung Ganjar, dan setelah Ganjar dicalonkan, barulah kemudian posisi cawapres yang kosong tadi digantikan oleh Gibran. Itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Ternyata kalau Prabowo sampai hari ini masih berbicara soal Puan Maharani sebagai wakil presiden, nampaknya memang itu adalah keinginan Prabowo sejak lama. Ya meskipun Prabowo sudah menang dengan Gibran gitu ya, tapi tetap aja gitu ya ketika bercanda ya maunya Puan yang jadi wakil presiden, padahal sudah ada Gibran. Ini gimana perasaan Gibran? Gimana perasaan Pak Jokowi? Katanya mereka lagi solid. Kok kayaknya retak kayak. Ya, karena kalau ngelihat dari pernyataan ini, sekalipun dalam konteks bercanda gitu ya, tapi tetap aja gitu. Sebercanda apapun kalau sudah menyangkut soal pasangan, ini serius ini. Ya sama seperti kita gitu ya. Kita bisa bercanda dengan perempuan lain, dengan banyak wanita gitu ya, tapi jangan sampai kemudian bercanda di level yang seperti ini gitu. Maunya sih kamu jadi istriku. Wah, itu langsung masalah tuh kayaknya. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin gitu ya, meskipun hanya satu kalimat, ini adalah satu kalimat yang sangat-sangat powerful sekali. Dan memang bagi Prabowo gitu ya, Jokowi ini ya bukan apa-apa. Pak Jokowi nggak punya partai, Gibran juga kurang lebih sama gitu ya. Sementara posisi Puan Maharani jelas dia adalah ketua DPP, jelas dia juga adalah calon tunggal ketua umum PDI Perjuangan selanjutnya untuk menggantikan Ibu Megawati. Karena PDI Perjuangan yang sudah sangat identik sekali dengan ketua umum perempuan itu hanya bisa dilanjutkan oleh Mbak Puan. Jadi bagi Prabowo memang bercanda seperti itu lebih menguntungkan dia dalam jangka waktu yang akan datang, dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena kalau soal Gibran, Jokowi, dia 20 Oktober udah selesai gitu. Mau kemana mereka? Mau masuk partai yang mana? Gak ada yang partai yang mau terima sampai sekarang gitu. Jadi ya mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Mungkin video yang beredar tadi dan kemudian memunculkan satu kalimat yang bocor itu, saya kok curiga ini sengaja dibocorin gitu. Yang lain-lain nggak penting gitu ya, bukan. Yang lain-lain ditutupi, tapi kemudian dimunculkan satu kalimat yang sengaja dibocorkan, yaitu soal posisi Puan sebagai wakil presiden Indonesia selanjutnya. Keinginan Prabowo Puan itu jadi wakil presidennya. Ini kayaknya sengaja nih. Karena ya kalaupun ada narasi bahwa ini kemudian dihentikan sama Mayor Teddy, katanya nggak boleh rekam dan sebagainya, ya bener gitu. Tapi kan dari banyak sekali rekaman yang ada tadi, kan mestinya ada dong isi pembicaraan mereka gitu. Tapi semuanya tuh kemud ya, disenyapkan gitu. Hanya satu yang dimunculkan, maunya sih Puan jadi wakil presiden. Nah pertanyaannya, apakah canda Prabowo Subianto ini adalah bagian dari sesuatu yang benar-benar mereka sedang rencanakan gitu? Karena kalau kita ngelihat video ini muncul bertepatan dengan isu akun Fufu Fafa, yaitu akun yang dicurigai atau ditenggarai atau bisa dipastikan itu miliknya Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran itu menghina Prabowo dengan sangat kejam sekali. Ya tahulah kita di Pilpres 2014, 2019 itu kan wah kencang sekali gitu. Sebenarnya nggak cuma Gibran, antara Prabowo dengan Jokowi juga kan kurang lebih sama, sindir-sindirannya itu sangat keras sekali gitu. Dan
belakangan Grace Natali gitu itu membantah, nggak membantah, sedikit membenarkan tapi tidak membenarkan ya, gimana lah bahasanya. Jadi Grace itu bilang terkait akun Fufu Fafa, menurut Grace Natali sebagai bagian dari istana gitu ya, dia bilang belum tentu itu punya Gibran. Kalimat belum tentu itu kan bisa juga kita kemudian terjemahkan bisa jadi gitu. Belum tentu itu sebanding dengan bisa jadi. Belum tentu itu punya Gibran, maksudnya bisa jadi itu punya Gibran. Ini soal positif negatif. Jadi kan tidak ada bantahan yang secara jelas disampaikan oleh Grace Natali atau pihak istana gitu. Nah, di tengah isu yang sangat kencang sekali beredar di sosial media, di mana Gibran itu dikuliti gitu ya, akun lamanya itu dimunculkan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat keras sekali kepada Prabowo Subianto. Apakah ini ada kaitannya gitu? Jadi ada satu video pertemuan antara Puan Pramono dengan Prabowo yang kemudian ada satu kalimat yang dibocorkan, yaitu maunya si Puan jadi wakil presiden. Apakah video ini untuk melawan isu Fufu Fafa, wah, susah sekali, Fufu Fafa yang dicurigai milik Gibran Rakabuming Raka? Karena kalau ini adalah kalau ini adalah sebuah video yang seharusnya tidak keluar gitu ya, harusnya stop semua dong, nggak ada kalimat yang terdengar gitu. Ini ada nih, kayak sengaja dilepas gitu. Ya udah, ini lepasin ya, ini viralkan ya, kayak gitu. Dan ini sejalan atau sekali lagi bertepatan dengan munculnya isu akun Fufu Fafa, di mana itu dicurigai oleh Gibran, dicurigai sebagai akunnya Gibran yang banyak sekali menghina Prabowo Subianto. Jadi isu keretakan yang kemudian muncul belakangan dan kemudian dibantah dengan pidato-pidato saling sayang gitu ya, itu nampaknya tidak bisa mengobati kekecewaan atau ketidaksepemahaman, ketidaksesuaian antara Prabowo dan Gibran atau Prabowo dengan Jokowi dalam jangka waktu yang panjang sampai 2029 gitu. Jadi ya pertemuan ini bisa jadi adalah sebuah kode. Yang pertama, bahwa Prabowo oke aja kalau Pramono jadi gubernurnya gitu ya, gubernur DKI Jakarta, dan itu lebih baik dibandingkan Ridwan Kamil yang berpotensi untuk nyari elektabilitas atau mengumpulkan elektabilitas dan melawan Prabowo di tahun 2029. Kemudian yang kedua, nampaknya memang ada keretakan yang luar biasa tidak bisa ditambah lagi gitu antara Prabowo dengan Gibran, karena ada dua isu yang muncul bersamaan dengan tujuan yang sama, yaitu menunjukkan satu celah atau batas yang ingin coba diberikan antara pasangan Prabowo dan Gibran. Ya, tapi terlepas dari itu semua, bagaimanapun politik itu cair katanya gitu ya, tapi belakangan kalau melihat dari pertemuan ketiganya ini, saya melihat ada tanda-tanda bahwa bisa jadi gitu ya, bisa jadi terjadi kejutan-kejutan di beberapa bulan ke depan, dan kita lihat saja bagaimana politik ini bisa membuat Indonesia jadi lebih baik ke depan. Semoga itu yang terjadi untuk kita semua, terlepas dari semua perbedaan, terlepas dari semua pilihan politik yang terjadi gitu ya. Semoga pada akhir